Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari wawancara dan diskusi kami kepada para tengkulak di Desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong. Komoditas kopi, coklat, dan kapulaga. Tentunya yang terhormat dosen pengampu Bu Mutia Syakiratin SP, M Agri. Next. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lucy Fatma Dewi dengan NPM 225009060. Adapun anggota kelompoknya yaitu Gloria Angelika Manalu dengan NPM akhir 089 dan Juniarta Prajal Tesalonika dengan NPM akhir 040. Kemudian ada Muhammad Raja Bikarlana dengan NPM akhir 090 dan Denny Fahri Daifullah dengan NPM akhir 145. Kemudian ada Muhammad Maftudapa dengan NPM akhir 106. Next. Nah, kemudian pemateri selanjutnya saya silakan. Terima kasih untuk moderator Lucy. Perkenalkan kembali, nama saya Denny Paridepulo. Di sini saya akan memaparkan latar belakang. Pada slide ini menjelaskan keberadaan tengkulak Indonesia berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi petani yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar modal dan usaha. Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil panen petani sekaligus sering berperan sebagai penyedia modal bagi petani yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga yang seperti bank. Karena mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil dengan produksi terbatas dan tidak memiliki akses langsung ke pasar secara langsung. Oleh karena itu, tengkulak menjadi pihak yang sangat penting dalam rantai distribusi pertanian. Boleh slide-nya? Dan pada slide ini adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah, ini menjelaskan bagaimana pola rantai pasok dan mekanisme transaksi antar tengkulak dengan petani serta pihak pemasaran lainnya. Yang kedua adalah apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam usaha perantara hasil pertanian, termasuk tantangan operasional persaingan dan dukungan kepada petani. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pemasaran dan adaptasi tengkulak terhadap dinamika pasar, termasuk fluktuasi harga, perluasan jaringan, dan metode pemasaran. Saya kembalikan lagi ke moderator. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Denny yang telah memaparkan materinya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mautudapa dengan NPM akhir 106. Langsung saja ya kepada slide berikutnya, itu tujuan, di mana yang pertama memahami secara langsung sistem tenaga pertanian di lapangan, termasuk mekanisme distribusi dan pemasaran produk pertanian dari petani hingga konsumen. Yang kedua itu mengidentifikasi peran masing-masing pelaku dalam sistem tata niaga, tantangan yang dihadapi, strategi pemasaran yang diterapkan, serta hubungan antar pelaku dalam rantai pemasaran produk pertanian. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan komunikasi, observasi, analisis, dan pemecahan masalah peneliti dalam konteks pemasaran produk pertanian untuk meningkatkan kemampuan praktis dalam menghadapi dinamika pasar. Slide selanjutnya. Di mana kita berobservasi di kebetulan lokasinya di Simpang, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Bantar Kalong, di mana kebetulan kita mendapatkan 3 tengkulak di satu lokasi atau satu desa itu sendiri, di mana kita mendapatkan 3 tengkulak, yaitu ada responden pertama yaitu tengkulak kopi yang bernama Kang Dadan berumur 43 tahun, dengan jumlah tanggungan di rumahnya itu 4 orang, pendidikan terakhirnya SMA,
dan alamatnya di Desa Cisegel, Kecamatan Bantarkalong. Yang kedua itu kita mendapatkan tengkulak coklat, yaitu bernama Kang Engkos, berumur 52 tahun dengan tanggungan 2 orang, pendidikan terakhir SMA. Yang ketiga yaitu Tengkulak Kapulaga, di mana yang terakhir ini namanya Kang Aap dengan umur 47 tahun, tanggungan 5 orang dan pendidikan terakhir SMA. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dapa yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Guru Angelika Manalu dengan akhir NPM 089. Dari 15 pertanyaan ini kami mendapat jawaban dari 3 tengkulak di Desa Simpang, yaitu Tengkulak Kopi, Coklat, dan Kapulaga. Yang pada pertanyaan pertama, dari mana Anda biasanya membeli hasil pertanian? Nah, ketiga tengkulak ini menjawab dari petani langsung. Lalu pada pertanyaan kedua, bagaimana Anda menetapkan harga beli ke petani? Nah, pada tengkulak kopi dan juga kapulaga itu melalui harga pasar, sedangkan tengkulak coklat dengan negosiasi langsung ke petaninya. Lalu pada pertanyaan ketiga, kemana Anda menjual kembali hasil pertanian? Pada tengkulak kopi dan juga kapulaga menjualnya ke distributor, sedangkan tengkulak coklat menjualnya ke pasar tradisional. Lalu pada pertanyaan yang keempat, apa yang jadi pertimbangan saat membeli dari petani? Nah, ketiga tengkulak ini menjawab adalah kuantitasnya. Sehingga didapat ketiga tengkulak di Desa Simpang mendapatkan produk komoditasnya dari petani langsung dan lebih mempertimbangkan kuantitas produknya. Lalu tengkulak kopi dan kapulaga menetapkan harga belinya ke petani mengikuti harga pasar dan menjual produknya ke distributor, sedangkan tengkulak coklat menetapkan harga belinya dan menjual produknya kembali ke pasar tradisional. Bisa di next. Lalu pada pertanyaan kelima, apakah Anda memberi bantuan kepada petani? Ketiga tengkulak ini menjawab ya berupa pupuk ataupun alat. Pada pertanyaan keenam, siapa pesaing utama Anda dalam membeli hasil tani? Ketiga tengkulak ini menjawab tengkulak lain. Lalu pada pertanyaan ketujuh, apa tantangan utama dalam usaha Anda? Pada tengkulak coklat dan juga kapulaga yaitu fluktuasi harga, sedangkan tengkulak kopi menjawab persaingan harga. Lalu pada pertanyaan ke-8, seberapa sering Anda berhubungan dengan petani? Yaitu ketiga tengkulak ini menjawab setiap hari. Sehingga didapat ketiga tengkulak di Desa Simpang sering memberikan bantuan berupa pupuk ataupun alat ke petani komoditas terkaitnya, seperti tengkulak kopi memberikan bantuan pupuk atau alat ke petani kopi. Hal ini membuat terjadinya interaksi antara tengkulak dan petani setiap hari. Lalu, pesaing utama pada ketiga tengkulak ini adalah tengkulak lain, dan tantangan utama yang dihadapi tengkulak coklat dan kapulaga ialah fluktuasi harga, sedangkan pada tengkulak kopi, tantangan utamanya ialah persaingan harga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gloria yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya adalah saya melanjutkan dari pertanyaan nomor 1 sampai 8. Jadi sekarang adalah pertanyaan nomor 9. Apakah Anda mencatat transaksi dengan sistem tertentu? Ketiga tengkulak ini hanya menggunakan buku catatan manual untuk mencatat transaksinya. Lalu, bagaimana cara Anda menjangkau petani baru? Ketiga tengkulak ini juga sama-sama lewat relasi pengepul. Lalu, apakah Anda pernah mengalami kerugian besar? Ketiga tengkulak ini pun pernah mengalami dan sering mengalami kerugian yang sangat besar.
Lalu siapa saja yang paling menentukan arah penjualan Anda? Tengkulak Kopi dan Tengkulak Kapulaga menjawab yang menentukan arah penjualan mereka adalah mereka sendiri. Namun untuk Tengkulak untuk Tengkulak Coklat dan Kapulaga menjawab untuk saya sendiri. Yang menentukan arah penjualannya adalah mereka sendiri. Namun untuk Tengkulak Kopi menjawab yang menentukan arah penjualannya adalah distributor. Selanjutnya, apakah Anda pernah menjual ke luar daerah? Untuk Tengkulak Kopi rutin menjual hasilnya ke luar daerah. Sedangkan untuk Tengkulak Coklat dan Kapulaga, mereka menjual namun hanya terkadang. Pertanyaan nomor 14, dalam hal pemasaran, Anda biasanya untuk untuk Tengkulak Coklat dan Kapulaga menjual hasil pemasarannya melalui via grup atau WA. Untuk Tengkulak Kopi menjualnya dengan cara bekerja sama dengan distributor. Selanjutnya, apakah mengikuti perkembangan harga secara aktif? Untuk Tengkulak Kopi mengikuti perkembangan harga secara aktif. Namun untuk Tengkulak Coklat dan Kapulaga hanya saat panen. Mengikuti perkembangan harga hanya saat panen. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Juniarta yang telah menyampaikan materinya. Nah, di sini ada video dokumentasi yang dimana dokumentasi ini dokumentasi saat kita pergi ke desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, dan kemudian ada juga dokumentasi saat kita wawancara dengan dengan tengkulak. Nah, ini sesampainya di lokasi rumah tengkulak. Nah, kemudian ini ada biji kopi green bean. Nah, kemudian untuk tengkulak kopi ini juga terdapat pohon-pohon kopi di pinggir-pinggir rumahnya. Nah, kemudian ini proses penjemuran dari ceri kopi. Nah, kemudian ini sesi wawancara dengan tengkulak, yaitu Bapak Dadan. Pertanyaannya udah dikasih sama dosen terkait rincian pertanyaannya gitu kan. Jadi kita mah tinggal sekilas apa sih ngebaca ini pertanyaannya. Terus buat komoditas mah bebas Pak, asal tengkulak terus disuruh 3 gitu. Jadi sebenarnya buat grafik gitu Pak di tengkulak di Indonesia itu seperti apa dari pertanyaan di sini Pak. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi takutnya gini, ntar kita mau tengkulak kopi, pertanyaan di pisang kan kita tahu. Seperti itu. Nah, sekian dokumentasi dari kelompok kami. Bisa di next, Kang.
Nah, kemudian untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah pola rantai pasok dan mekanisme transaksi tengkulak didominasi oleh hubungan langsung dengan petani tanpa perantara lain. Ketiga tengkulak ini mendapatkan produknya langsung dari petani, kemudian mendistribusikannya ke distributor dan ke pasar tradisional. Faktor penghambat utama dalam usaha tengkolak meliputi fluktuasi harga, persaingan ketat, dan ketergantungan pada jaringan tradisional. Komoditas coklat yang menjadi tantangan utama adalah fluktuasi harga, sedangkan komoditas kopi dan kapulaga karena adanya persaingan yang ketat dari tengkulak lain. Lalu tengkulak belum memanfaatkan teknologi secara optimal seperti pemasaran melalui media sosial selain WhatsApp. Hal ini disebabkan umur tengkulak yang sudah tua dan tidak ada niat untuk mencobanya. Strategi pemasaran tengkulak berfokus pada adaptasi terhadap dinamika pasar. Meskipun masih terbatas, tengkulak kopi mengandalkan distributor untuk menstabilkan harga. Sementara coklat dan kapulaga dijual melalui grup WhatsApp untuk merespon permintaan dengan cepat. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rajabi yang telah menyampaikan kesimpulannya. Barangkali sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.